Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Nindra Prakasa, NIM 037, Prodi D3 Perpustakaan, akan melaksanakan storytelling berdasarkan film yang berjudul Dua Tanda Cinta. Kisah ini berawal dari dua anak muda yang berbeda kehidupan sosial akan tetapi bertemu di dalam sebuah lembah tidar, yakni Akademi Militer. Bagus dan Mahesa adalah dua anak muda yang berbeda latar belakang. Bagus adalah anak dari seorang ibu janda yang berprofesi sebagai penjahit di suatu desa. Sedangkan Mahesa adalah anak salah satu jenderal TNI di Indonesia yang cukup ternama dan terkenal. Bagus memasuki akademi militer karena cita-citanya untuk membanggakan orang tuanya. Sedangkan Mahesa adalah anak yang nakal dan suka membuat onar, sehingga ayahnya merasa malu dan memaksanya masuk ke akademi militer. Ketika mereka menjalani pendidikan, Mahesa si anak kota nakal ini sangat tidak tahan menjalani pendidikan pertama di lembah tidar akademi militer ini. Dia selalu datang terlambat ketika melaksanakan apel dan berusaha kabur dari akademi. Akan tetapi selalu gagal karena penjagaan yang cukup ketat. Sosok Mahesa ini benar-benar dibenci oleh rekan letingnya karena sikapnya yang urakan, tidak memperlihatkan sosok calon perwira masa depan. Sehingga ketika menjalani napak tilas rute Panglima Sudirman, saat itu Mahesa terpeleset jatuh ke dalam jurang dan teman-temannya tidak mau menolongnya kecuali satu orang bernama Bagus ini. Dia melapor kepada komandan bahwa ada seorang prajurit taruna yang sedang terjatuh terpeleset. Selang beberapa hari, Mahesa tersadar dan diberitahu apa yang terjadi oleh pengasuh di akademi militer. Mahesa merasa tertampar apabila tidak ada yang menolongnya, mungkin dia sudah wafat di dalam jurang itu. Mahesa pun mulai memperbaiki diri menjadi lebih baik dan mulai mau bersosialisasi dengan rekan-rekan yang lain. Awalnya mereka menolak, akan tetapi lambat laun mereka mulai menyadari kegigihan Mahesa untuk menjadi lebih baik. Kemudian tibalah mereka pada tahun selanjutnya, di mana tahun kedua mereka menjalani pendidikan. Disinilah perjuangan Bagus dan Mahesa mulai berjalan. Mereka pada tingkat ini telah diberikan izin untuk melaksanakan pesiar atau izin untuk keluar akademi setiap akhir pekan, dan mereka berdua selalu melaksanakan pesiar dengan bersama-sama. Pada suatu saat mereka ikut dengan salah satu seniornya di akademi untuk melaksanakan pesiar bersama. Kemudian diajaklah Bagus dan Mahesa ini ke rumah keponakan dari seniornya ini, dan ternyata seniornya ini memiliki keponakan gadis yang sangat cantik.
Nama gadis ini adalah Laras. Bagus dan Mahesa langsung tertarik dengan sosok Laras ini. Akan tetapi Mahesa lebih berani dalam mendekati seorang wanita dibandingkan Bagus. Seiring berjalannya waktu, mereka selalu melaksanakan pesiar ke rumah Laras hingga pada suatu saat Mahesa tiba-tiba mengajak Laras untuk menikah. Dan Bagus langsung terkejut saat itu dan meninggalkan mereka berdua. Laras pun menjawab bahwa dia tidak siap karena masih harus kuliah dan ingin Mahesa lulus dulu dari akademi dan menjadi lulusan terbaik. Mahesa pun tertegun dan dia dengan siap mengiyakan keinginan Laras. Setelah 4 tahun pendidikan, akhirnya Bagus dan Mahesa berhasil lulus menjadi seorang perwira dengan predikat sempurna sehingga mereka menjadi lulusan terbaik. Lalu datanglah lagi Mahesa ke rumah Laras untuk melamarnya kembali. Laras masih menolak karena dia ingin lulus dari kuliahnya terlebih dahulu. Akan tetapi ia hanya menerima lamarannya saja dan tidak mau menikah terlebih dahulu. Setelah 2 bulan, Mahesa mendapatkan tugas khusus untuk melaksanakan operasi penyelamatan Sandra oleh kelompok kriminal bersenjata di sebuah pedalaman lokasi yang dirahasiakan. Di sini Mahesa mendapatkan tugas untuk menyelamatkan seorang Sandra, yaitu seorang dokter, di mana dia sangat berperan penting terhadap negara ini dan ada teroris yang berusaha menyandranya. Sebelum berangkat untuk penugasan misi, Mahesa pun menelpon Laras dan bertanya akan keseriusannya untuk menikah dengannya, siap atau tidak. Lalu Mahesa tertegun karena Laras ternyata tidak siap untuk menikah dengan Mahesa karena dia telah mencintai Bagus. Laras ternyata telah menyukai Bagus sejak awal pertemuan mereka. Dan Laras menceritakan semua kejujuran itu kepada Mahesa sebelum tepat Mahesa berangkat untuk penugasan. Di situ Mahesa merasa sangat terpukul dan merasa sangat kecewa karena penantiannya selama ini akhirnya hanya sia-sia saja. Ketika menjalankan misi di tengah hutan, Mahesa bertemu kembali dengan Bagus. Ternyata Bagus adalah pasukan bantuan yang dikirim untuk membantu tim Mahesa dalam melaksanakan misi pembebasan Sandra ini. Setelah perjuangan yang begitu hebat, akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Sandra dari teroris. Akan tetapi, ketika mereka berusaha kabur, di situ mereka sangat kesulitan dan mereka sangat terpepet, sehingga Mahesa yang begitu marah karena kecewa akan cintanya, merasa bahwa dirinya hanya ingin membiarkan Bagus dan rekan-rekannya bisa kembali selamat demi orang yang dicintai Mahesa. Dan akhirnya pun Mahesa tertembak mati oleh teroris itu. Akan tetapi
Dokter yang telah diselamatkan tersebut berhasil dievakuasi ke dalam helikopter dan dibawa ke markas. Sesaat sebelum helikopter berangkat, Bagus langsung berlari menyusul kembali Mahesa dan langsung menghabisi semua musuh yang berada di sana. Kemudian, ketika Bagus menyadari Mahesa telah wafat, dia sangat terpukul. Di tengah hutan, dia hanya bisa menggendong jasadnya saja. Hingga setelah beberapa hari kemudian, pasukan pencari menemukan mereka berdua dalam keadaan pingsan. Akan tetapi Mahesa telah wafat. Kemudian ketika Mahesa wafat, dia segera dibawa kembali ke pusat untuk segera dimakamkan sesuai prosedur pemakaman militer. Disitulah Bagus dan Laras bertemu kembali. Mereka sempat berbincang sebentar, menceritakan apa saja yang terjadi kepada Mahesa. Lalu mereka beberapa hari selalu bertemu. Kemudian Laras pun mulai mencurahkan isi hatinya bahwa dia ternyata suka terhadap Bagus. Bagus pun tertegun karena sebenarnya dia juga menyukai Laras, akan tetapi tidak berani mengungkapkan karena Mahesa telah lebih dahulu melamarnya. Akan tetapi kemudian Bagus mau mengungkapkan perasaan itu, dan akhirnya Laras pun mau menerima Bagus untuk menjadi pasangannya. Kemudian menikahlah mereka berdua itu, dan kemudian hidup bahagia selamanya. Terima kasih, sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.